Apa kabar pemirsa JITV yang berbahagia? Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sarasehan perbincangan seputar Jogja dalam EOC Ngayuk Jakarta bersama BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan berbincang tentang penanggulangan bencana, khususnya di kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Telah hadir bersama kami atau bersama kita Bapak Maujud Sosita Hadi atau bisa dipanggil Pak Ujud ya Pak, dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak. Selamat datang. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu adalah wilayah yang rawan bencana. Nah, di DIY sendiri itu seperti apa sebenarnya kerawanan terhadap kebencanaan? Nah, wilayah DIY ada dari gunung, kemudian pantai, daratan, dan semuanya itu mempunyai berbagai macam ancaman. Tapi apakah hanya itu saja yang diketahui atau yang lainnya juga? Kita akan berbincang bersama Pak Maujud. Pak, bencana sebenarnya itu apa sih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan ya. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Baik, bencana itu intinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan baik oleh alam ataupun non alam atau ulah manusia, yang dampaknya bisa menimbulkan korban, apakah itu jiwa manusia maupun harta benda termasuk lingkungan. Intinya ada korban jiwa, harta benda maupun lingkungan. Segala kejadian yang menyangkut itu berarti dikategorikan bencana? Segala kejadian, tetapi kita sudah klasifikasi untuk wilayah Indonesia dan termasuk Jogja, kurang lebih 13 jenis bencana yang kita kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang alam dan non alam. Untuk Indonesia ini, di samping kita syukuri keberadaan negara kita yang dapat predikat Kemahripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kartor Harjo, namun di balik itu banyak sekali ancaman. Sebab kita ini memiliki 1.504 pulau, artinya negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 81.000 kilometer garis pantai. Di dalam negara kita yang kepulauan ini ada ring of fire, jadi cincin api. Bahkan yang lebih berpengaruh adalah diapitnya negara Indonesia ini dengan 3 lempeng atau patahan besar dunia di sebelah selatan Australia, kemudian di timur laut Pasifik, dan di barat daya itu Eurasia. Patahan ini secara berkala terjadi benturan, dan itulah yang kemudian menjadi epicentrum terjadinya gempa bumi. Dan kita tahu gempa bumi boleh dikatakan induknya bencana, sebab efek dominonya banyak. Setelah terjadi gempa bumi, kalau kekuatannya 7 skala Richter ke atas, praktis menimbulkan tsunami. Kemudian bisa menimbulkan bencana lain seperti tanah longsor, gunung meletus, untuk gempa vulkanik. Kemudian juga bisa terjadi banjir ketika gempa itu menghantam tanggul air atau bendungan. Bisa juga menimbulkan kebakaran dan sebagainya. Nah, kita mengerucut ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita yang tercinta ini Daerah Istimewa Yogyakarta. Predikat yang paling menonjol adalah istimewa. Kenapa istimewa Pak? Ya, istimewa orangnya, istimewa budayanya, alamnya juga. Termasuk alamnya, dan akhirnya berani juga kita katakan istimewa dalam potensi bencananya. Begitu Pak? Iya, sebab secara perspektif nasional, Jogja itu disebut etalasenya bencana. Akuariumnya bencana. 9 potensi menonjol
mengancam Jogja, dan itu sudah terbukti. Di Jogja ini luasnya sebenarnya hanya 3.000 km persegi, kurang lebih. Tetap di dalamnya ada 59 kecamatan. Di dalam 59 kecamatan ini ada 301 desa yang punya kerentanan dari hasil kajian kita. Artinya dari 3.000 km persegi wilayah Jogja ini 69% wilayahnya itu ada kerentanan. Di dalam 69% wilayah Jogja yang ada kerentanan ini terdapat 301 desa yang rentan, dan dalam 301 desa ini terdapat 2.906 sekolah. Artinya ketika sekolah berada dalam wilayah desa yang rentan bencana, praktis sekolahnya juga ada kerentanan, ada kerawanan. Jadi disinilah istimewa Jogja yang perlu kita pahami di samping kelebihan yang lain, sehingga kita harus selalu luwih becik eling lan waspada ngadepi bebaya. Selanjutnya Pak, kalau dari 96% wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan 69% wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu mempunyai kerentanan terhadap bencana. Terus dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini, kalau misalnya boleh ditunjuk Pak, kalau bicara yang tidak aman ini sudah banyak. Jadi yang aman dari bencana itu wilayah mana itu Pak kira-kira Pak? Kerentanan ini ternyata proporsional, artinya menyebar ke semua wilayah Jogja dengan ciri atau jenis gempa sendiri-sendiri. Misalnya di wilayah Jogja dan Kabupaten Bantul ini kerentanannya ya gempa bumi. Salah satu pendidikan Jogja ini Nusantara of City, kota Nusantara, ada kerentanan terhadap bencana non alam seperti kontraksi sosial. Kemudian juga pemanasan global karena banyaknya emisi rumah kaca, kemudian juga polusi udara. Kemudian untuk Kabupaten Gunung Kidul misalnya, di sana termasuk Kulon Progo, topografinya berbukit-bukit sehingga kalau musim hujan cenderung longsor, tapi kalau musim kemarau terjadi kekeringan. Bahkan di Wonosari itu sekarang sudah beberapa kali terjadi bencana banjir. Kemudian juga wilayah Sleman jelas itu boleh dikatakan ancaman permanennya adalah Merapi yang secara berkala memang terjadi letusan. Kemudian juga di wilayah Sleman bagian timur seperti Prambanan, Kalasan dan sebagainya sekitarnya itu telah terjadi beberapa kali serangan angin puting beliung. Kemudian di daerah Kulon Progo longsor terutama di kawasan Gunung Manoreh. Kemudian di sebelah selatan dari Kulon Progo kemudian Bantul sampai Gunung Kidul ini terdapat garis pantai yang sangat potensi untuk terjadinya bencana tsunami. Panjang garis pantai kita cukup panjang itu dari Kulon Progo sampai Gunung Kidul. Jadi hampir merata penyebaran daripada potensi itu. Berarti dengan kata lain 69% itu pun tidak murni 69% karena sebarannya yang begitu luasnya gitu ya Pak. 9 potensi bencana di DIY. Mungkin kalau masyarakat tahunya ada gempa, tsunami, kebakaran, gunung meletus, kemudian banjir, longsor. Yang lainnya apa Pak kira-kira yang ada ancaman di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu Pak dari sekian banyak? Angin puting beliung. Angin. Yang alam, kebakaran. Karena padatnya penduduk di Jogja ini yang lumayan. Kemudian yang non alam seperti epidemi penyakit. Kemudian salah satu yang menonjol di Jogja ini kan kota industri. Kota industri juga pelajarannya. Industri yang memang terpola maupun yang rumah tangga. Industri walaupun setara rumah tangga pun bisa menyumbang terjadinya bencana radiasi limbah
dari misalnya proses pewarnaan, kemudian hotel-hotel. Ini salah satu yang macam Jogja. Jadi bencana pencemaran, baik itu pencemaran air maupun unsur sara tanah, konstruksi daripada kadar asam daripada tanah. Kemudian dari 9 potensi bencana tadi yang Bapak sebutkan, yang frekuensinya atau jumlahnya paling banyak atau paling sering terjadi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu apa Pak? Supaya masyarakat juga bersiap-siap untuk itu. Yang boleh dikatakan rutin itu sesuai dengan perubahan iklim ya. Ketika musim hujan selalu saja ada longsor. Ketika musim kemarau kita sering kekurangan debit air atau kekeringan. Kemudian kontraksi sosial ini juga karena itu tadi Jogja ini adalah kota Nusantara, berbagai etnis ada di sini. Antara etnis itu kadang-kadang terjadi silang pendapat dan sebagainya. Kemudian juga Jogja ini dengan kepadatan penduduk juga menyumbang terjadinya polusi udara. Bahkan hasil kajian tingkat polusi udara di Jogja ini sudah melampaui ambang batas. Nah, itu yang boleh dikatakan selalu ada di sekitar kita. Kemudian gempa juga cukup sering intensitasnya terjadi di Jogja ini, meskipun kecil ya. Kecil-kecil, tapi kalau kecil-kecil terus-menerus juga pasti akan berpengaruh. Berarti dari 9 ancaman itu kira-kira di Jogja itu memang frekuensinya sangat sering gitu ya Pak? Cukup intensif. Bahkan Merapi pun itu juga bisa dikatakan sering sebagai gunung api dibandingkan dengan yang lainnya juga termasuk sering. Merapi ini kan memang bahaya yang dikhawatirkan kalau jadi letusan, tapi pasca letusan atau lama-lama setelah letusan pun tetap ada ancaman. Misalnya banjir lahar dingin. Lahar dingin. Jadi lava yang tertahan di sekitar lereng Merapi, nanti kalau musim hujan kan dibawa tergerus oleh air ke kali-kali yang ada. Nah ini kandungan unsur yang ada dalam lahar dingin ini kan cukup berbahaya. Kemudian juga ketika musim hujan kita sering dilanda banjir, khususnya di dalam kota, meluapnya air sungai dari Kali Oyo maupun Kali Opak. Kemudian juga kita sering seperti di Gunung Kidul, di Wonosari itu beberapa kali terjadi banjir melanda sekolah-sekolah dan sebagainya. Itu untuk bencana-bencana yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta ternyata sangat beragam sekali. Nah, kemudian pemerintah, lagi-lagi pemerintah, bukan karena masyarakat itu adalah bernaungnya kepada pemerintah. Wujud apa saja yang sudah dipersiapkan atau pemerintah cara menaungi masyarakat terhadap potensi-potensi bencana itu, baik mengurangi resikonya ataupun dalam penanganan kalau misalnya terjadi kebencanaan, itu seperti apa Pak? Baik. Jadi berdasarkan hasil kajian secara objektif terhadap kondisi wilayah kita yang memiliki kerentanan, juga dengan adanya beberapa kali pengalaman empiris, sehingga keberadaan BPBD ini justru untuk menggeser paradigma dalam penanggulangan bencana yang tadinya dari responsif, kita hanya bertindak melakukan buatan setelah terjadi bencana, digeser ke upaya-upaya preventif, artinya pencegahan dan kesiapsiagaan. Sehingga kami khususnya yang ada di Belang 1 ini melakukan optimalisasi upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Bahkan titik berat dalam upaya penanggulangan bencana ini ada di upaya prabencana, pencegahan dan kesiapsiagaan. Upaya pencegahan ini kita bungkus dalam program Desa Tangguh Bencana. Kemudian kalau terkait kesiapsiagaan, kita kembangkan sekolah siaga bencana. Intinya dalam program ini
kita melakukan upaya yang masif ya, yang terus-menerus terhadap peningkatan kapasitas baik itu aparat maupun masyarakat. Sebab yang sangat bisa kita lakukan terhadap setiap kejadian bencana adalah mengurangi risiko. Oke. Bukan menolak bencananya, karena itu bisa jadi juga musibah buat kita, tapi yang sangat bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko. Nah, pengurangan risiko bencana ini sangat erat kaitannya atau variabel dengan peningkatan kapasitas. Karena ketika ada kerentanan di satu wilayah, tetapi kapasitas masyarakat dan aparat di sekitarnya lebih tinggi dari kerentanan yang ada, maka boleh dikatakan risikonya bisa berkurang. Tetapi dari pengalaman kita selama ini, banyaknya risiko itu justru timbul karena rendahnya kapasitas masyarakat, lebih rendah daripada potensi yang ada. Salah satu contoh dari pengalaman kita ketika terjadi gempa di Bantul, ternyata sebagian besar korban itu ditemukan di depan pintu. Di depan pintu? Di depan pintu rumahnya atau di depan pintu. Mohon maaf pemirsa, ada gangguan teknis yang terjadi, namun tidak masalah. Kita akan lanjutkan lagi perbincangannya bersama Pak Maujud Sosita Hadi. Kita lanjutkan lagi Pak. Tadi kita sampai di kebijakan pemerintah tentang penanggulangan bencana. Ada regulasi-regulasi apa yang sudah disiapkan dan program-program apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk penanggulangan bencana ya Pak? Baik, berangkat dari kondisi faktual, topografis negara kita ini, juga dari pengalaman-pengalaman empiris, dengan begitu seringnya kita dilanda bencana, akhirnya pemerintah pertama mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam undang-undang ini salah satu amanahnya adalah membentuk kelembagaan penanggulangan bencana dari pusat sampai ke daerah. Di pusat itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dibentuk pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Termasuk di daerah kita, daerah istimewa Yogyakarta ini, ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan daerah yang pertama nomor 13 tahun 2015, kemudian direvisi lagi nomor 3 tahun 2010, kemudian ada pembaharuan lagi menjadi nomor 15 tahun 2015 yang lalu. Kemudian juga ada Perda nomor 8 tahun 2010 juga tentang penanggulangan bencana daerah, yang menjadi dasar dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tepatnya pada tanggal 12 Februari tahun 2011. Nah, dalam kiprahnya BPBD ini adalah pertama menggeser paradigma dalam penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif. Artinya di samping ada upaya-upaya pada saat terjadi bencana atau pasca terjadi bencana yang memang selama ini terjadi, terutama sebelum adanya regulasi atau peraturan undang-undang maupun perda, kemudian menitik beratkan upaya-upaya pada pra bencana, berupa pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang menonjol dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ini adalah
melakukan pengurangan risiko bencana, Pengurangan risiko. mitigasi. Nah, inti mitigasi ini adalah peningkatan kapasitas baik struktural maupun kultural. Kalau struktural ini menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana. Misalnya adanya sistem peringatan dini seperti early warning system, penataan ruang, adanya kajian risiko, adanya peta kerentanan, kemudian juga ada petunjuk jalur dan rambu evakuasi dan sebagainya. Kemudian secara non struktural atau kultural ini terkait sumber daya manusianya, berupa pengetahuan dan kemampuan. Pengetahuan dan kemampuan ini kalau pengetahuan diasah dengan sosialisasi atau proses pembelajaran, adapun kemampuan kita asah dengan melibatkan aparat masyarakat dalam berbagai pelatihan-pelatihan, baik itu simulasi maupun gladi dari lapang. Kegiatan ini kita bungkus dalam 2 program yang cukup menonjol, yang menjadi andalan kita dan terbukti cukup efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Pertama, dalam upaya pencegahan ini kita bentuk program sekolah siaga bencana. Desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana untuk menggarap 301 desa di Jogja yang menurut hasil kajian terdapat kerentanan di dalamnya. Kemudian wujud kesiapsiagaan kita, kegiatan yang menonjol adalah program sekolah siaga bencana, menggarap 2.906 sekolah yang ada kerentanan karena berada dalam 301 desa rentan tadi. Nah, kenapa Destana dan sekolah siaga bencana? Karena tempat tersebut atau institusi tersebut adalah simbolnya masyarakat. Di situ berbagai kelompok ada, berbagai elemen masyarakat, baik itu kelompok harapan maupun kelompok rentan. Nah, dalam beberapa tahun ini kita buat skala prioritas untuk menggarap setiap desa dan sekolah sesuai dengan tingkat kerentanannya. Bekerja sama dengan kabupaten dan kota. Jadi yang kita prioritaskan untuk lebih diutamakan dalam penerapan program ini adalah sesuai dengan tingkat kerentanan. Alhamdulillah untuk Destana sampai saat ini sudah sekitar 35 desa sudah dibentuk dan dikembangkan menjadi desa tangguh bencana Pratama. Nanti ada pengembangannya menjadi Madya dan Utama. Itu dari 301 desa tadi itu ya. Sedangkan untuk sekolah siaga bencana, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berhasil melaunching sekitar 15 sekolah untuk semua tingkatan sekolah dasar dan menengah. Nah, untuk lebih jelasnya kedua program ini mungkin ada kesempatan lain nanti karena memang banyak sekali parameter dan nanti kita agendakan lagi untuk program Bapak ini yang tentunya nanti pasti akan menarik sekali untuk dibincangkan terkait dengan sekolah siaga bencana dan desa tangguh bencana. Tapi sebelum itu Pak, kita berupaya untuk menggeser paradigma dari respon menjadi preventif, kesiapsiagaan gitu ya Pak. Nah, kemudian yang ditonjolkan adalah kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitasnya itu yang seperti apa Pak? Maksudnya bagi masyarakat umum yang mungkin sudah tidak sekolah atau yang dia tidak dalam program desa tangguh bencana ini kan dia juga harus meningkatkan kapasitasnya Pak. Kira-kira kapasitas apa di bidang apa saja yang harus ditingkatkan supaya masyarakat Jogja atau daerah istimewa Yogyakarta ini semakin siap ataupun siaga terhadap bencana? Baik, di samping memang ada program
Nestana dan SSB, Oke. kita juga setiap tahun itu melakukan pelatihan kesiapsiagaan Oke. untuk semua kabupaten dan kota. Oke. Sasarannya adalah berbagai komponen penanggulangan bencana di masyarakat, apakah itu relawan, forum-forum bencana, komunitas-komunitas yang intens yang bisa kita jadikan mitra dalam penanggulangan bencana. Di samping itu kita lakukan serasian juga. Jadi serasian itu maksudnya untuk meningkatkan pengetahuan dengan membuat acara dialogis, sosialisasi. Sedangkan pelatihan kesiapsiagaan itu untuk meningkatkan kemampuan. Karena kita langsung mengajak mereka berlatih. Karena salah satu indikator kesiapsiagaan itu adalah pendidikan dan pelatihan. Dan dalam peraturan daerah itu diamanatkan bahwa setiap warga daerah kita ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Bahkan untuk tingkat pendidikan di lingkungan sekolah itu diwajibkan dalam undang-undang ini untuk mengarus utamakan masalah pengurangan risiko bencana ini dalam kurikulum sekolah atau mata pelajaran. Sampai begitu. Jadi kita cukup intensif ya melakukan kampanye atau sekaligus upaya-upaya penyadaran masyarakat, meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka betul-betul punya kompetensi, tahu mengetahui cara-cara dan sekaligus punya skill tentang apa yang harus dilakukan dalam kondisi aman tidak ada bencana, tahu tentang karakteristik setiap potensi yang ada di sekitarnya, kemudian tahu juga caranya ketika terjadi bencana itu, dan mengetahui juga apa yang harus diperbuat setelah terjadi bencana. Jadi istilah saya itu sitatang ya, siap tanggap tangguh. Siap tanggap tangguh. Artinya ketika tidak ada bencana, kondisi normal tetapi ada potensi, masyarakat selalu siap. Karena orang yang siap menghadapi bencana itu nanti responnya beda dengan orang yang tidak siap. Kemudian kalau mereka memang ditakdirkan ditimpa bencana, maka sikap mereka yang ideal itu adalah tanggap, respon cepat, bukan gagap atau panik. Karena sekalipun dia punya pengetahuan dan kemampuan, tapi kalau mentalnya tidak terasa, sehingga tidak bisa tanggap, melainkan gagap, ya tidak bisa berbuat banyak juga. Nah kemudian pasca bencana itu kita siapkan masyarakat untuk tangguh. Dia punya daya lenting misalnya untuk segera pulih kembali. Dan alhamdulillah daerah kita Jogja ini sudah terbukti ketangguhannya, kemampuan mereka untuk pulih kembali dan memiliki daya lenting yang tinggi, sehingga di samping campur tangan pemerintah, mereka begitu rupa dengan jiwa posidironya saling bahu-bahu untuk segera bangkit kembali. Artinya tidak larut dalam musibah yang ada, tapi segera mengambil hikmah, di samping mereka segera untuk normalisasi kehidupan mereka sendiri. Berarti memang sudah banyak ya Pak program-program yang dilaksanakan oleh BPBD khususnya bidang kesiapsiagaan terkait dengan upaya pengurangan risiko dan kesiapsiagaan kebencanaan bagi warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Namun apabila kemudian masyarakat merasa membutuhkan informasi ataupun memerlukan peningkatan kapasitas yang lain dan sebagainya, dapat berhubungan langsung dengan BPBD daerah istimewa Yogyakarta ataupun BPBD kabupaten kota terkait dengan peningkatan kesiapsiagaan ataupun peningkatan kapasitas. Saya kira sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita dalam Sarasehan perbincangan seputar Jogja kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Sarasehan bersama Bapak Maujud Susita Hadi terkait kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.